Saya Antonius Kundomuya. Pernyataan saya hari ini, ketika suatu daerah ingin maju dan berkembang, pemimpin harus memperhatikan pendidikan. Kabupaten Merauke memiliki sejarah yang panjang. Dua putra terbaik anak Marin pernah menjabat selama 2 periode. Yang pertama, Pak Johannes Glubag Gipse pernah menjabat bupati 2 periode. Di periode yang pertama, beasiswa untuk mahasiswa Merauke itu pernah 150.000 per semester. Setelah periode kedua, itu beasiswa sudah naik menjadi 600.000 per semester. Pemahaman saya dan pengetahuan saya bahwa ketika kita ingin membangun suatu daerah, pendidikan sangat penting. Tapi di zaman itu, kita lihat bahwa pemikiran pejabat itu masih terlalu minim. Dan dia menentukan bantuan studinya itu sangat kecil. Dan rata-rata kami yang kuliah di luar waktu itu, di Manado, Makassar, bahkan di Jawa, itu keluar dengan kemauan sendiri. Karena ada kakak-kakak yang kuliah di Manado, di Makassar, maka kami adik-adik juga ingin mengikuti jejak itu waktu itu. Dan saat itu saya mendapat bahwa beasiswa per bulan itu 600.000 dan sangat kecil. Saya harus membayar 350.000 per semester dan sisanya itu yang saya pakai untuk kebutuhan lain-lain. Dan itu kita terima itu per semester, setiap 6 bulan. Tapi yang kedua, ketika Pak Bupati yang kedua itu Bapak Romanus Baraka, ketika dia menjadi bupati di tahun 2010, itu beasiswa dari 600.000 naik menjadi 5.500.000. Dan itu salah satu kebijakan yang cukup membantu dan sangat membantu untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, yang punya semangat kuliah di luar, di beberapa kota di Indonesia. Itu sangat membantu dengan kebijakan itu. Beasiswa yang begitu dari kecil, dari 600.000 bisa naik sampai setinggi itu. Dan beliau juga di periode yang pertama, beberapa anak Papua yang bisa dapat kesempatan untuk kuliah dokter, bahkan ada yang pilot juga. Dan ini suatu hal yang sangat luar biasa, sehingga di kesempatan ini saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Merauke, bahkan seluruh masyarakat Papua Selatan, untuk melihat pemimpin yang peduli tentang pendidikan. Dengan pendidikan orang akan membangun suatu daerah dengan pengetahuannya masing-masing. Dan satu hal lagi, ketika Pak Apollo Sapanpo menjabat rektor juga 2 periode, kita lihat ketika dia menjabat rektor 2 periode, apakah ada anak-anak Papua Selatan yang bisa mendapat jabatan di Uncen, bahkan ada beberapa anak Papua dari selatan yang bisa MAPI, Asmat, Bovendigul, bahkan Merauke sendiri bisa lolos PNS di Uncen. Sampai saat ini kan kita tidak pernah lihat. Bahkan anak-anak Papua Selatan yang ingin kuliah di Uncen, mereka itu sangat sulit untuk masuk di sana. Beberapa tahun yang lalu di zaman Bupati Predi, kita pernah urus beberapa anak mahasiswa untuk kuliah di Uncen. Dan itu pun juga mereka dengan kemauan sendiri pergi di Uncen untuk kuliah. Itu pun juga sangat sulit. Nah, maka itu di kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa untuk bursa pemilu kada ini kita pilih pemimpin yang bisa membangun, yaitu terutama itu pendidikan. Orang-orang yang punya pengalaman di pendidikan itu yang bisa memimpin Papua Selatan di periode pertama ini. Saya kira kita harus membangun dasar yang baik untuk membangun Papua Selatan. Maka itu pilih pemimpin yang bisa peduli untuk pendidikan. Bahkan ada beberapa anak Papua yang juga bisa sampai keluar ke kuliah di luar negeri. Nah, pemimpin-pemimpin itu yang kita butuh untuk memulai karir di provinsi yang baru ini. Terima kasih semuanya, kembali kepada masyarakat. Mari kita lihat pemimpin yang bisa memperdayakan orang kecil. Anak-anak tidak mampu bisa kuliah di luar negeri, bahkan ambil jurusan-jurusan yang biayanya besar. Salah satu bukti bahwa
pernah dibuktikan oleh Pak Bupati Merauke, yaitu Pak Romanus Baraka. Terima kasih.